Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari mahasiswa Taswirul Afkar Surabaya jurusan Tarbiyah untuk menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam dengan berjudul Masa Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dengan nama Juharyanto, yang sebelah kanan saya Miladia, dan yang sebelah kanan sendiri Embrozi Alfiansa. Oke, untuk penjelasan pertama yang saya sampaikan, mohon untuk disimak videonya tersebut. Pendidikan Islam memiliki sejarah yang panjang dan juga berkembang seiring dengan kemunculan agama Islam itu sendiri. Pada masa awal itu pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Dari pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan sesuai pendidikan informal, karena pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat. Dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bagaimana awal pertumbuhan dan perkembangan pendidikan, dan bagaimana pusat-pusat pendidikan Islam, bagaimana pengajaran Al-Quran, serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam, dan bagaimana perkembangan ilmu keislaman, sains, kebudayaan, dan peradaban. Untuk menjawab pertanyaan sebelum, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Awal masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berarti memasukkan ajaran Islam dalam unsur-unsur budaya bangsa Arab pada masa itu. Ada dua, yaitu nomor satu, kualitatif, dalam arti bahwa nilai dan budaya yang diingatkan kualitasnya sehingga menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Dan yang kedua, secara kuantitatif, yaitu mengarahkan kepada membentukkan ajaran dan budaya baru untuk menambah kesempurnaan dan kesejahteraan hidup manusia. Oke, ada dua, pendidikan Islam pada masa pertumbuhan dan perkembangan mempunyai dua sasaran, yaitu generasi muda sebagai generasi penerus dan masyarakat bangsa lain yang belum menerima ajaran Islam, contohnya pengenalan Islam dalam keluarga. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam dan usaha internasionalisasinya dalam masyarakat bangsa yang baru menerimanya, contohnya penyebaran Islam melalui media atau dakwah atau semacam pidato tentang Islam. Berbarengan dengan perkembangan daerah kekuasaan Islam pada masa-masa berikut, perkembangan pula pusat kegiatan pendidikan Islam, baik bagi mereka yang baru masuk Islam, bagi para generasi muda, maupun bagi mereka yang akan memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah Pusat Pendidikan Islam dan Pengajaran Al-Quran. Mari kita mulai. Pusat-pusat pendidikan Islam. Yang pertama teman-teman yaitu kota Makkah dan Madinah, kota Basrah dan Kufah, kota Damsyik dan Palestina, dan yang terakhir kota Fistat Mesir. Lalu apa Madrasah Makkah? Ulama yang terkenal di sana adalah Abdullah bin Abbas. Beliau pergi ke Makkah dan mengajar di sana. Ia mengajarkan tafsir, hadis, fikih, dan sastra. Abdullah bin Abbas merupakan pembangun Madrasah Makkah yang kemudian menjadi termasyhur ke seluruh penjuru negeri Islam. Madrasah Madinah
Di antara sahabat yang mengajar di Madrasah Madinah ini adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Umar. Zaid bin Sabit adalah seorang yang ahli qiraat dan fikih, sedangkan Abdullah bin Umar adalah seorang yang ahli hadis. Madrasah Basrah, ulama sahabat yang terkenal di Basrah ialah Abu Musa al-Ash'ari yang terkenal sebagai ahli fikih, ahli hadis, dan ilmu Al-Qur'annya, dan Anas bin Malik yang termasyhur dalam ilmu hadis. Madrasah Kufah, ulama sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abi Thalib, pengurus masalah politik, urusan pemerintah, dan Abdullah bin Mas'ud ialah sebagai guru agama. Setelah negeri Syam atau Syria menjadi negara Islam dan penduduknya banyak memeluk agama Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan 3 orang guru agama ke negeri itu. Siapa saja mereka? Yang pertama, Muaz bin Jabal mengajar di Palestina, Ubadah mengajar di Hims, dan Abu Darda mengajar di Damsyik. Madrasah Fistat, seiring dengan perkembangan pendidikan Islam dan juga semakin bertambah para pendidik atau pengajar yang diutus ke berbagai wilayah, dengan itu maka para pelajar tidak mencukupkan belajar pada seorang ulama di negeri tempat tinggalnya, melainkan mereka melawat ke kota yang lain untuk melanjutkan ilmunya. Dengan demikian, dunia ilmu pengetahuan tersebar ke seluruh kota-kota di negeri Islam. Itu teman-teman. Dengan semakin banyaknya pusat pendidikan Islam yang berdiri, maka tidak terkecuali pengajaran Al-Quran pun juga penting untuk dibahas, karena Al-Quran merupakan sumber ilmu yang paling utama bagi umat Islam. Jadi, ayo kita ke pembahasan selanjutnya. Sejarah singkat pengumpulan mushaf Al-Quran. Setelah Nabi wafat, para sahabat menggunakan metode hafalan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat yang terkenal menguasai hal ini yaitu Zaid bin Sabit. Lalu mulailah mengalami banyak peperangan yang mengakibatkan para penghafal Al-Quran itu meninggal dunia, sehingga muncullah ide untuk melakukan pengumpulan ayat Al-Quran, dan Zaid bin Sabit ditunjuk untuk memimpinnya. Zaid bin Sabit dibantu oleh beberapa orang atau sahabat lainnya yang menghafal Al-Quran, tak lain yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Setelah seluruh ayat-ayat Al-Quran terkumpul dan disusun menurut susunan dan urutan, kemudian dituliskan kembali dalam lembaran-lembaran yang seragam dan diikat menjadi satu mushaf. Al-Quran yang dibukukan itu dinamai Al-Mushaf. Kemudian mushaf tersebut dibuat 5 buah mushaf yang masing-masing dikirim ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah. Sedangkan yang satu dipegang oleh Khalifah Utsman di Madinah. Problem yang ditemukan dalam pengajaran Al-Quran: 1. Metode hafalan yang dipakai sebelum adanya mushaf Al-Quran masih belum sempurna. 2. Mengenai pembacaan antara kaum muslimin dari satu daerah dengan daerah lainnya, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari sahabat-sahabat dengan dialek yang berbeda. Penyelesaian: 1. Menyatukan hafalan ayat Al-Quran dan dijadikan satu, lalu dibukukan dan disebarkan. Lalu yang diakui hanya ada 5 ini oleh Khalifah Utsman bin Affan agar tidak terjadi perselisihan. 2. Pengajaran Al-Quran di luar daerah disertai dengan kaidah-kaidah berbahasa Arab dan juga ilmu tajwid.
Pengajaran Al-Quran pada masa Khalifah Rasyidin dan Umayyah adalah dengan pengajaran bertingkat. Tingkat pertama adalah kutab. Pada tingkat ini anak-anak diajarkan menulis dan membaca, menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok agama Islam. Setelah tamat Al-Quran, mereka meneruskan pelajaran ke masjid. Pelajaran di masjid itu sendiri terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Ilmu-ilmu yang diajarkan itu pada tingkat menengah dan tertinggi ini terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan mengumpulkannya. Teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam, juga ilmu pengetahuan dan sains. Oke, langsung ke videonya. Perkembangan peradaban atau kebudayaan Islam terdiri dari 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dibagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Periode klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini dibagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Masa kemajuan Islam 1 dimulai tahun 650 sampai 1000 Masehi, ditandai dengan adanya Khulafaur Rasyidin, lalu dilanjutkan oleh dinasti Umayyah dan semakin maju dengan berpindahnya ke dinasti Abbasiyah. Lalu selanjutnya yaitu masa disintegrasi dimulai tahun 1000 sampai 1250 Masehi, ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang memisahkan diri. Lalu selanjutnya adalah periode pertengahan dimulai 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti kecuali hanya sedikit. Tapi disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Lalu yang ketiga adalah periode modern dimulai 1800 Masehi sampai sekarang. Pola perubahan kiblat pengetahuan dari sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban Barat. Pada masa ini pula disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaharuan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan-kejayaan Islam. Inilah beberapa bukti kemajuan peradaban atau kebudayaan Islam. Yang pertama adalah keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin yang merupakan pusat para intelektual muslim. Yang kedua adalah peninggalan karya intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Di samping dengan berkembangnya peradaban atau kebudayaan Islam, maka berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang juga banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam intelektual. Hal ini sebagai bukti bahwa perkembangan pendidikan Islam itu tidak hanya meliputi bidang agama, bahkan meliputi dalam bidang non-agama. Pada masa periode ini, segala potensi yang terkandung dalam kebudayaan yang didasari nilai-nilai Islam mulai bergerak secara perlahan. Selain terjadi kemajuan di bidang sosioekonomik, terjadi kemajuan di bidang intelektual. Kemajuan intelektual tersebut ditunjang oleh kemajuan pendidikan, baik institusi, infrastruktur, maupun kemajuan sains dan objek-objek studinya. Nah, untuk kemajuan Islamnya itu ada 2 masa, yaitu pada Abbasiyah di Baghdad, lalu yang kedua pada masa Umayyah di Spanyol.
Nama-nama tokoh Islam ada di bidang hukum yaitu Imam Malik, Abu Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i. Lalu di bidang mistisisme atau tasawuf ada Zunnu al-Misri, ada Abu Yazid al-Bustami. Lalu di filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawayh. Lalu yang terakhir di bidang pengetahuan ada Ibnu Hashim, Ibnu Hawaris, Al-Masmudi, dan Za'i. Dari beberapa masa Daulah Abbasiyah yang menjadi awal-awal masa keemasan Islam di bidang ilmu pengetahuan khususnya, tepatnya di ibu kota Baghdad, menjadi pusat intelektual muslim di mana terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sekolah-sekolah mulai muncul, perpustakaan umum yang besar didirikan. Baik teman-teman, saya kira cukup sampai di sini penjelasan kita. Terima kasih sudah melihat video kita. Semoga apa yang kita barusan jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian, terutama bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Ini dari saya, ini dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.